warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang speech act atau tindak tutur. Jadi tindak tutur ini merupakan satu pembahasan dalam ilmu pragmatik. Sebelum kita masuk, apa sih itu pragmatik? Nah, jadi guys, pragmatik itu adalah hubungan kalimat pada suatu konteks. Jadi pada pragmatik ini kita bukan lagi membahas makna satu kalimat dari sisi harfiahnya atau dari sisi makna katanya, akan tetapi dalam ilmu pragmatik ini kita sudah membahas hubungan satu kalimat pada konteks-konteks tertentu. Oke, di sini saya mengambil dari satu tokoh filsafat, John Lonso Austin atau Joel Austin ya. Jadi John Lonso Austin ini membagi tuturan atau ujaran itu menjadi dua, yaitu konstruktif dan performatif. Oke. Jadi apa sih itu tuturan konstruktif? Tuturan konstruktif merupakan kalimat pernyataan atau kalimat deskripsi. Saya lebih besar daripada adik saya. Nah, itu satu contoh kalimat konstruktif. Kemudian yang kedua ada namanya tuturan performatif. Nah, jadi guys, tuturan performatif ini merupakan ujaran yang menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu dengan menyatakan sesuatu. Nah, jadi ada makna lain yang terkandung dalam kalimat tersebut jika digunakan pada satu konteks. Contohnya, saya tikahkan kamu dengan si A dengan mas kawin bla bla bla. Nah, jadi kalau kalimat tersebut kalau diucapkan oleh seorang penghulu pada satu konteks tertentu pada akad pernikahan, tentu dia akan menimbulkan satu hukum yang baru. Tetapi jika kalimat ini diucapkan oleh orang yang biasa saja tanpa ada jabatan tertentu atau di tongkrongan misalnya, nah ini tidak menimbulkan sesuatu. Karena apa? Karena konteksnya berbeda. Oke, jadi itu perbedaan kalimat konstruktif dan kalimat performatif menurut John Lonso Austin. Oke, kemudian kita lanjut ke pembagian tuturan. Nah, oke, kemudian Joel Austin membagi tuturan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada namanya locutionary act atau pernyataan umum. Jadi pada locutionary act ini yang dimaksud adalah pernyataan umum tanpa adanya maksud tertentu dari si penutur. Jadi misalnya buaya adalah hewan amfibi. Nah, jadi maksudnya yaitu buaya adalah hewan amfibi, hewan yang hidup di dua tempat tanpa adanya makna lain yang terdapat dalam kata tersebut. Kemudian ada namanya ilokusi. Nah, jadi kalau ilokusi ini sudah masuk ke kalimat performatif atau mengatakan sesuatu untuk sesuatu. Misalnya saya bilang gini ke teman saya, Man, ayo Man, kita liburan besok ya. Jadi pada saat saya mengatakan seperti itu akan menuntut satu pekerjaan nanti, yaitu liburan. Kapan? Ya besok. Jadi kalimat ilokusi ini atau tuturan ilokusi ini menuntut adanya satu tindakan, itu namanya kalimat ilokusi. Jadi kalimat ilokusi ini dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya yang ilokusi yang ditujukan oleh kata kerja seperti tadi, ayo kita liburan atau saya berjanji. Jadi itu menunjukkan ilokusinya terletak pada
kata kerja yang ada pada kalimat tersebut. Nah, jadi ada juga elokusi yang sifatnya ditunjukkan oleh kata benda yang ada di ujaran atau tuturan tersebut. Saya datang ke warung terus bilang, "Mbak, Surya 12-nya ada?" Nah, jadi saya bertanya seperti itu tidak mungkin hanya untuk sekedar menyatakan ada nggak rokoknya atau Surya 12-nya. Nah, jadi saya mengatakan seperti itu, saya datang ke warung dan menyatakan seperti itu, ya untuk beli Surya 12-nya kalau ada. Nah, jadi pada kalimat yang kedua ini ilokusinya terletak pada kata bendanya. Nah guys, kemudian bagian yang terakhir ada namanya perlocutionary act atau tindak perlokusi. Jadi tindak perlokusi ini adalah efek yang ditimbulkan oleh tuturan kepada mitra tuturnya. Nah, jadi misalnya saya mengatakan seperti tadi, "Mas, Surya 12-nya masih ada." Kemudian pedagang itu memberikan saya, "Oh iya Mas, masih ada." Kemudian dia memberikan saya Surya 12. Nah, jadi perkataan saya yang mengatakan, "Mas, ada Surya 12 enggak?" itu menimbulkan efek kepada mitra tutur saya atau si pedagang ini untuk mengambilkan saya Surya 12. Nah, jadi sebenarnya ilokusi dan perlocutionary ini adalah memiliki kaitan yang erat, di mana ilokusi itu sendiri dilakukan oleh penutur dan perlokusi ini adalah efek yang ditimbulkan pada mitra tutur oleh ujaran dari si penutur. Segitu saja untuk video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and peace.